Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat. Kita bertemu lagi di pembelajaran IPS setelah kita melaksanakan program ujian tengah semester. Pada kesempatan ini, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu flashback kembali ke materi sebelumnya. Kita sudah sampai di tema 2. Kemarin yang masuk di ujian PTS tema 1. Kebetulan tema 2 baru satu kali kita ketemu ya. Ini kita masuk ke tema 2, masuk di bagian subtema C, yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi. Bagian dari subtema C, pengertian dan bentuk globalisasi. Baik, kita lanjut. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama adalah menjelaskan pengertian globalisasi, yang kedua menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi. Pengertian globalisasi, secara etimologis, globalisasi berasal dari kata globe. Globe artinya dunia. Ditambah akhiran sasi yang berarti proses, maka globalisasi adalah sebuah proses yang mendunia. Adapun menurut ahli, yaitu Akbar S. Ahmed dan Hastings Drum, globalisasi pada prinsipnya mengacu pada perkembangan yang cepat di bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi, yang semua itu membawa kegiatan-kegiatan dunia yang sangat jauh menjadi hal-hal yang dapat dijangkau dengan sangat mudah. Adapun pengertian selainnya, globalisasi merupakan sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia, sehingga menjadi budaya dunia atau sering disebut sebagai world culture. Globalisasi menyangkut seluruh aspek kehidupan dari masyarakat, baik itu secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Globalisasi menyangkut kesadaran atau kegiatan baru ya yang mengenai dunia sebagai suatu kesatuan. Jadi saling keterkaitan ya antara satu bidang dengan bidang yang lainnya. Oke. Adapun menurut Alvin Toffler dalam bukunya The Third World, peradaban manusia sampai saat ini telah mengalami 3 gelombang perubahan, di mana peradaban manusia itu meliputi teknologi pertanian yang terjadi sekitar 8.000 sebelum Masehi sampai 1.500 Masehi. Yang kedua adalah teknologi industri, terjadi pada masa 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. Yang ketiga adalah informasi, terjadi pada tahun 1970 sampai sekarang. Kita lanjut. Gelombang peradaban manusia yang pertama, yaitu teknologi pertanian yang terjadi pada 8.000 sebelum Masehi sampai 1.500 sebelum Masehi. Gelombang yang pertama itu adalah revolusi hijau. Ya, revolusi hijau di sini ya merupakan teknologi masih terbatas pada pengelolaan lahan-lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan manusia sendiri. Nah, sehingga di sini lebih kita masukkan dalam konteks pertanian, ya, sehingga disebut hijau karena di sini banyak kita berinteraksi dengan tumbuhan. Gelombang peradaban manusia yang kedua yaitu teknologi industri.
terjadi pada tahun 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. Pada gelombang yang kedua ini, revolusi industri di negara-negara barat, ya, masa itu disebut zaman Renaissance, ya, atau abad pertengahan. Ini ditandai dengan adanya revolusi industri di Inggris. Kemudian mulai ditemukannya teknologi mesin dengan tenaga di luar manusia. Ya, contohnya adalah mesin uap, mesin pemintal. Mesin pemintal ini untuk membentuk kapas menjadi benang, ya. Benang sebagai bahan untuk membuat kain. Kemudian gelombang peradaban manusia yang ketiga, yang disebut sebagai era informasi, terjadi di awal tahun 1970 sampai sekarang. Nah, pada gelombang 3 ini, perkembangan terjadi pada pusat teknologi informasi yang memudahkan manusia berkomunikasi di berbagai bidang. Ditandai juga dengan ditemukannya perangkat TIK, ya, seperti telepon, telegraf, TV, HP, komputer, internet, dan lain-lain. Nah, di mana itu melahirkan masyarakat dunia yang baru atau disebut the global village, ya, atau desa global, ya. Sekarang kita sampai ke bentuk-bentuk globalisasi. Globalisasi ditandai dengan adanya persamaan yang melanda pada berbagai bidang kehidupan. Yang terkait ada bidang budaya terkait dengan nilai, lembaga, simbol, adat, ya, sarana beribadah, dan lain-lain. Kemudian bidang komunikasi. Komunikasi menjadi lebih interaksi, lebih efektif, dan lebih efisien. Kemudian terjadi pada bidang ekonomi, seperti terjadinya pasar, ya, baik itu pasar konkret maupun pasar abstrak, ya, dan strategi ekonomi, ya. Kemudian bidang yang keempat adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Bidang ini meliputi budaya, peraturan, undang-undang, ya, yang sifatnya politik, nasional, internasional, persepsi, dan sosial budaya internasional, termasuk pendidikan, ya. Kemudian bidang yang terakhir adalah bidang transportasi. Nah, pada transportasi ini, mobilitas manusia itu terjadi semakin cepat, praktis, aman, dan terjangkau. Apa artinya mobilitas? Mobilitas adalah pergerakan manusia, baik datang maupun pergi, baik keluar daerah maupun masuk ke dalam daerah, atau baik keluar negeri maupun masuk ke suatu negeri. Nah, itu terjadi secara cepat, praktis, aman, dan terjangkau. Nah, berdasarkan Megatrends tahun 1982 oleh John Naisbitt dan Practicing Abundance mengatakan bahwa negara-negara industri itu akan mengalami 10 macam perubahan, ya. Jadi negara-negara industri itu akan mengalami 10 macam perubahan. Di antaranya yang pertama adalah masyarakat industri ke masyarakat informasi, ya. Kemudian yang kedua, teknologi paksa atau tenaga beralih ke high teknologi, ya. Kemudian yang ketiga, ekonomi nasional menjadi ekonomi dunia atau global ekonomi. Kemudian yang keempat, jangka pendek menjadi ke jangka panjang, ya. Yang kelima, sentralisasi menjadi desentralisasi, ya. Sentralisasi ini maksudnya terpusat pada ibu kota negara, ya. Menjadi desentralisasi berarti terpusat kepada ibu kota daerah-daerah yang lebih kecil, ya, seperti provinsi atau kabupaten, ya. Kemudian yang keenam, adanya bantuan lembaga institusional ke bantuan diri sendiri, ya. Dalam artian yang sifatnya kelembagaan, ya,
bisa bermanfaat untuk secara pribadi masing-masing, ya. Kemudian yang ketujuh, adanya demokrasi representatif ke demokrasi partisipasif, ya. Yang dulunya cuma terprogram, ya, terprogram, ada aturan, sekarang demokrasinya bersifat partisipasi, bersifat aktif, orang mengerjakan, ya, orang mengkritik, ya kan, orang memperbaiki, ya. Ini artinya partisipasif, ya. Kemudian yang kedelapan, sistem hierarki ke jaringan kerjasama atau network, ya. Dulu terpusat pada satu pimpinan, ya. Kemudian beralih ke jaringan kerjasama, ya. Jadi lebih ke arah ini, ya, kelompok, ya. Dulunya perorangan sekarang menjadi terorganisasi atau sifatnya kelompok. Yang kesembilan, perubahan dari wilayah utara ke selatan. Artinya dulu perkembangan itu terpusat pada utara. Utara itu notabene adalah barat, ya, barat atau ini negara-negara maju, ya. Kemudian selatan ini notabene adalah negara-negara yang kurang maju, ya, kurang maju atau statusnya secara kesejahteraan ekonomi maupun budaya maupun pendidikan lebih rendah dari kelompok utara. Di selatan ini contohnya adalah Asia, ya, Afrika di sini, ya. Kecuali tentunya adalah Australia. Nah, sekarang tidak hanya di utara, sekarang sudah mulai bergeser ke selatan, ya. Di selatan banyak negara yang maju, ya, contohnya Jepang, Singapura, ya, bahkan negara-negara Arab, ya, di Afrika juga, ya, Mesir maju, ya, itu merupakan kelompok-kelompok di selatan. Yang ke-10 adalah memilih salah satu ke banyak pilihan, ya. Dulu cuma satu pilihan, sekarang kita bisa memilih ke banyak pilihan, ya. Contohnya, ya, sistem pendidikan, ya, sistem pendidikan macam-macam lembaga yang bisa kita pilih, ya. Misalnya kelas menengah, ya, itu ada SMP negeri, ada SMP khusus keagamaan, ya, misalnya Islam, Kristen, ya, Hindu, Buddha dan lain-lain. Atau SMA ada sistem keterampilan, ya, SMK misalnya mesin, ya, SMK misalnya SMK kehutanan, ya, dan lain-lain, ya, dipahami anak-anak, ya. Kita lanjut. Nah, masih oleh Megatron, ya, kembali mengungkapkan pendapatnya bahwa ada 10 macam perubahan di era global. Nah, ya, jadi ada 10 macam lagi perubahan di era global yang biasanya terjadi, ya. Yang pertama biasa disebut sebagai abad biologi, ya, abad biologi. Ya, ini kita bisa contohkan saat ini, ya. Saat ini terjadi pandemi virus corona, ya. Virus corona merupakan bagian dari biologi, ya, mikroorganisme yang terkecil, ya, yang disebut virus, ya, yang mengganggu kesehatan manusia, ya, sehingga menjadi wabah secara internasional, ya, menyebabkan kerugian banyak di beberapa negara, ya, baik secara ekonomis, secara kesehatan, ya, moral, ya, bahkan secara politik mengganggu baik negara Indonesia maupun negara lainnya, baik di belahan bumi selatan maupun belahan bumi utara, ya. Ini yang disebut sebagai abad biologis. Kemudian yang kedua, bangunnya sosialisme pasar bebas. Nah, ya, sosialisme pasar bebas artinya, ya, sekarang terbuka banyak kerjasama pasar bebas yang tidak membatasi adanya suatu daerah, ya, atau suatu misi, ya. Jadi ini tergabung hampir terbuka untuk semua kalangan, ya. Contohnya, ya, pasar bebas Asia Pasifik, ya. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang di daerah Asia Pasifik tanpa membatasi dia berasal dari negara mana, ya, untuk tujuan apa, ya, sehingga sekarang semua investor bisa masuk ke dalam masing-masing bidang lini di suatu negara
yang menjadi standar ekonomi negara tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, adanya cara hidup global dan nasionalisme budaya, ya. Cara hidup global artinya, ya, sekarang, ya, keterkaitan dalam bidang tertentu itu tidak terbatasi oleh suatu wilayah. Contoh gaya pakaian. Gaya pakaian antara orang Barat dengan orang Asia itu hampir sama, ya. Orang Barat kerja pakai jas, Indonesia juga ada kerja pakai jas, ya. Jadi tidak ada pembatasan, ya. Kalau dulu masih kelihatan ini adat istiadatnya, ya. Kalau orang Barat ya seperti itu, orang Indonesia seperti ini. Nah, sekarang tidak lagi, ya, sama, ya. Adanya nasionalisme budaya. Nah, nasionalisme budaya ini bisa diartikan, ya, suatu kekhasan yang menjadi milik suatu wilayah, ya, yang menjadi milik suatu wilayah, yang diakui, ya, yang diakui menjadi milik suatu wilayah, tapi menjadi tren di luar wilayah. Contohnya batik, ya kan? Batik merupakan nasionalisme budaya Indonesia. Tapi apakah yang memakai batik orang Indonesia saja? Tidak, ya. Sekarang batik dipakai hampir seluruh orang di dunia, ya. Orang Barat bisa pakai batik, ya. Orang Afrika bisa pakai batik, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah dasawarsa kepemimpinan wanita. Nah, jadi ada era kepemimpinan wanita. Jadi ada gender, ya. Bersamaan gender, ya. Jadi di sini, ya, tidak ada pembatasan bahwasanya laki-laki itu boleh menjadi pemimpin, sementara wanita tidak. Nah, sekarang tergantung siapa yang mampu, ya, siapa yang pintar, siapa yang mempunyai peluang, ya, itu bisa wanita, bisa juga laki-laki. Bisa menjadi pemimpin, bisa juga menjadi presiden, ya kan? Oke. Kemudian yang kelima adalah kebangkitan agama dan milenium baru. Nah, kebangkitan agama di sini bisa Ibu kaitkan seperti ini, ya. Agama itu sesuatu yang sifatnya memang sakral, ya. Tetapi bisa jadi menjadi batasan antara orang tertentu dengan orang lainnya, ya kan? Nah, karena itu, ya, misalnya di agama Islam dan di luar Islam mempunyai kegiatan keagamaan yang berbeda. Nah, sekarang mulai ada kebangkitan agama. Nah, dalam artian, ya, masing-masing umat beragama menjunjung tinggi peribadatan, ya, peribadatan masing-masing, ya, tanpa mengganggu peribadatan agama lainnya, ya. Nah, dan sifatnya itu adalah mengglobal, ya, dalam artian, ya, bisa mengakui, ya kan, agama orang lain, ya kan, tanpa memaksakan agama diri sendiri kepada orang lain, ya. Kemudian adalah milenium baru. Milenium baru bisa jadi bentuk agama baru, ya kan, yang dulunya agama itu misalnya di Indonesia cuma nampak 5, ya kan, tapi sekarang sudah mulai muncul agama baru, ya kan. Contohnya di SMP 1 saja, ya kan. Misalnya ada dulu agama Islam, Kristen, Katolik atau Protestan, ya, Hindu, Buddha. Sekarang ada agama lagi Pak Sam itu. Konghucu, satu lagi Pak yang Bahai. Oh ya, itu, ya. Bahai itu belum diakui tapi ada itu, ya. Nah, itu. Ya. Jadi itu artinya bentuk kebangkitan agama dalam era milenium baru, ya. Kemudian yang keenam adalah kebangkitan Renaissance dalam kesenian, ya. Dalam kesenian itu bisa terjadi unsur tergabung, misalnya asimilasi, ya kan, atau akulturasi, ya kan. Bisa menjadi gabungan dari unsur dalam dengan unsur luar, atau bisa jadi membentuk unsur baru, ya kan. Nah, kemudian yang ketujuh itu adalah adanya kemenangan atau kejayaan individu. Nah, sekarang mulai muncul
kejayaan individu, ya kan? Banyak konglomerat-konglomerat atau tokoh-tokoh yang terkenal, ya, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, ya kan, bidang kesehatan, atau bidang politik. Siapa yang tidak kenal Donald Trump, ya kan? Siapa yang tidak kenal misalnya pakar kesehatan, siapa ya? Ya, dokter siapa misalnya ya, atau misalnya siapa yang tidak kenal Habibie, ya kan? Siapa yang tidak kenal Megawati misalnya, ya. Jadi muncul kejayaan individu, ya, baik itu dalam bidang politik maupun di luar politik, ya. Kemudian yang kedelapan, atau misalnya lagi tren sekarang, ya, misalnya dalam bidang perfilman atau drama, ya kan. Misalnya ada tokoh misalnya atau artis, anak-anak sekarang tidak hanya mengenal artis Indonesia, tapi bisa mengenal artis luar negeri, ya. Bahkan yang lagi tren adalah artis Korea misalnya, ya. Baik. Kemudian yang nomor 8 adalah pertumbuhan ekonomi dunia. Ada boom ekonomi global, ya. Secara mendunia, ekonomi itu berangsur-angsur menuju makmur, ya. Sekarang masing-masing wilayah negara itu sudah mulai menyamakan tingkat kesejahteraan hidup masyarakatnya melalui pertumbuhan ekonomi, ya. Contohnya, walaupun Timor Leste itu belakangan merdeka, ya, karena memisahkan diri dari negara Indonesia, tapi secara ekonomi mereka menuntut tumbuhnya kesejahteraan di rakyat Timor Leste, sehingga mereka membangun beberapa aspek ekonomi, ya, untuk kesejahteraan masyarakatnya, membangun kerjasama dengan wilayah di luar negaranya, walaupun mereka masih standarnya di bawah Indonesia. Tapi tidak ada negara yang ekonominya itu stagnan. Semuanya ingin maju, semuanya ingin mengadakan perbaikan, semuanya ingin mencapai kesejahteraan, ya. Baik, yang ke-9 adalah adanya perkembangan wilayah Pasifik. Nah, ya, artinya wilayah Pasifik ini adalah wilayah timur, ya. Jadi sekarang hampir bidang-bidang yang berkembang itu adalah di wilayah timur. Film, ya, perkembangan wilayah timur sangat maju, ya kan? Film dari India, film dari Korea, ya kan? Itu banyak disiarkan atau diambil atau ditayangkan di barat misalnya, ya. Atau misalnya makanan, ya kan? Sekarang lagi tren makanan Asia, ya. Kalau dulu orang itu makan keju itu sangat mewah. Sekarang terbalik, ya kan? Sekarang makan rendang itu lebih mewah, ya. Misalnya seperti itu, ya. Kemudian nomor 10 adalah adanya privatisasi atau swastanisasi atas negara yang sifatnya itu kesejahteraan. Dulu, ya, pada masa sebelum ini era globalisasi, ya, itu semua kesejahteraan, semua aspek pengerjaan kesejahteraan lembaganya itu bersifat sentral, ya kan, dimiliki oleh suatu negara secara resmi. Sekarang itu sudah dimiliki oleh lembaga-lembaga di luar negara yang sifatnya swasta, ya, baik itu dalam bidang misalnya pertambangan, ya kan, dalam bidang ekonomi, bank-bank swasta itu lebih banyak maju daripada bank-bank negeri, ya kan. Nah, ini menandakan bahwasanya era swastanisasi itu berkembang lebih pesat, ya, menjadi tren di era globalisasi. Baik, kita lanjut. Bagaimana gejala atau fenomena dalam proses globalisasi itu? Nah, anak-anak bisa melihat adanya evolusi dalam sistem komunikasi dan transportasi global. Ya, jadi ada perubahan yang lambat, ya, dalam sistem komunikasi dan transportasi global, ya. Kemudian adanya peningkatan intensitas interaksi antara masyarakat yang menciptakan budaya global sebagai panduan dari budaya lokal yang sifatnya regional dan rasional yang beragam, ya. Itu artinya begini, ya. Suatu budaya itu diakui secara global pada dasarnya asalnya adalah dari budaya lokal, ya kan? Adanya budaya lokal. Sekarang orang pakai topi koboi itu tren. Tapi apakah anak-anak tahu koboi itu asalnya dari mana? Ya, koboi adalah asalnya dari Amerika Selatan, ya, merupakan gaya pakaian mereka. Tapi menjadi tren
dimiliki ya, dilakukan secara global oleh orang-orang mendunia, ya kan? Oke. Kemudian yang ketiga adalah munculnya sistem internasional yang mengikis batas tradisi secara politik maupun politik itu bersifat nasional atau politik itu bersifat internasional. Ya, sekarang berita politik itu mengglobal, transparan. Ya, kita bisa mendengar kabar misalnya ya, Trump lagi dikritik karena suatu hal, ya kan? Sampai ke telinga kita. Karena apa? Karena memang sudah sifatnya itu transparan, global, ya, karena tersiar lewat sosial media, ya kan? Atau sebaliknya, kejadian di Indonesia, misalnya ada gempa, ya kan? Ada tsunami, ya, itu tersiar sampai keluar wilayah Indonesia, ya, itu sifatnya mendunia, ya. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, gejala proses globalisasi yang kedua diantaranya adalah meningkatnya dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem di bumi. Ya, jadi campur tangan manusia itu sudah berdampak pada ekosistem di bumi. Dan baik itu sifatnya positif, tapi juga ada yang sifatnya negatif, yang merusak, ya kan? Misalnya begini. Manusia memanfaatkan alam, ya, mengambil sumber daya dari laut, mengambil sumber daya dari danau, mengambil sumber daya dari pegunungan. Apa yang terjadi? Ada eksploitasi ikan, misalnya, ya. Dari eksploitasi ada pencemaran, ya, misalnya minyak tumpah di laut, ya kan. Misalnya lagi karena ada pemanfaatan penebangan hutan yang berlebihan, menjadi kritis, ya, hutannya menjadi gundul dan akibatnya terjadi bencana misalnya banjir atau tanah longsor, ya. Nah, kemudian yang gejala selanjutnya adalah meningkatnya kesadaran global yang menumbuhkan kesadaran akan kedudukan manusia di bumi sebagai anggota dari sesama manusia dan makhluk lainnya sebagai penduduk di bumi dalam sistem global. Atau bisa Ibu sederhanakan begini, sekarang manusia menyadari dirinya itu adalah sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial. Artinya makhluk ekonomi, manusia itu butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh rumah tempat tinggal. Ya, adanya kebutuhan ekonomi ini terikat dengan adanya kebutuhan sosial. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Kita tidak bisa menciptakan makanan kita sendiri. Kita tidak bisa menjahit pakaian kita sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Berarti kita menyadari bahwa diri kita adalah manusia sosial. Ya. Baik. Nah, bagaimana dengan respon bangsa Indonesia terhadap globalisasi? Nah, respon bangsa Indonesia terhadap globalisasi bisa kita kaitkan dalam dua hal, sebagai peluang atau sebagai tantangan. Nah, kalau sebagai peluang, maka setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memanfaatkan situasi ini dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Itu artinya sebagai peluang. Kalau sebagai tantangan, maka setiap orang diberi kesempatan untuk berkompetisi dan menunjukkan kemampuannya. Ya. Beberapa peluang dan tantangan yang diakibatkan oleh globalisasi. Ya. Dalam arus globalisasi, yang pertama adalah timbul pasar bebas. Peluang yang terjadi adalah suatu kesempatan untuk mengekspor hasil produksi ke luar negeri. Ya. Adapun tantangannya adalah produk yang dipasarkan harus berkualitas dan kompetitif dengan harga terjangkau oleh pasar global. Ya. Ini kaitannya dengan pasar bebas. Kemudian dalam bidang iptek, peluang yang terjadi adalah dalam perkembangan iptek ini menjadi mudah dan cepat diterima. Adapun tantangannya adalah adanya dampak dari iptek bisa menimbulkan pengangguran yang besar. Ya. Dulu sebelum ada teknologi, ya, banyak perusahaan yang menggunakan tenaga manusia.
dari misalnya industri tekstil, banyak pengerjaan itu dilakukan oleh manusia. Sekarang adanya teknologi beralih ya, industri itu menggunakan mesin. Maka apa yang terjadi? Pengurangan tenaga manusia. Maka kesempatan untuk mencari pekerjaan menjadi lebih sempit, berkurang ya, sehingga pengangguran menjadi bertambah. Kemudian aspek yang ketiga adalah budaya. Peluang yang ada adalah adanya aktivitas sosial dan adaptasi budaya asing ke dalam budaya bangsa, sehingga mudah berinteraksi dan terintegrasi. Adapun tantangan yang terjadi adalah harus mampu menciptakan pertahanan terhadap budaya ya yang sifatnya itu negatif. Ya. Nah, dalam hal ini ya, budaya menjadi peluang ketika adanya sentuhan ya, adanya sentuhan yang masuk ke dalam budaya lokal. Ya, Ibu ulangi lagi misalnya ya kan, ada ini akulturasi atau ada asimilasi. Berarti ada sentuhan budaya luar ke budaya lokal ya. Tapi tantangan yang terjadi adalah ya kan, kalau budaya luar itu sifatnya negatif, maka itu akan merusak budaya asli daerah yang sifatnya positif. Sekarang misalnya dalam budaya makanan, orang suka makan cepat saji ya. Karena banyak beredar makanan cepat saji yang lebih murah, yang beraneka rasa, harganya terjangkau, dan itu merupakan produk berasal dari masing-masing luar wilayah, sehingga beraneka rasa yang dapat kita pilih. Tapi dampak yang terjadi adalah bisa menurunkan tingkat kesehatan, ya kan? Karena banyak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Ya. Atau misalnya dalam hal pakaian, dulu orang Indonesia itu malu kalau tidak menutup ini ya, menutup betis misalnya ya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Wanita banyak yang merasa seksi kalau mengumbar betis misalnya ya. Bisa istilahnya menampakkan bagian tubuh yang dirasa indah. Nah, dulu kita malu, tapi kenapa sekarang tidak malu? Karena pergeseran budaya ya. Karena itu dilakukan oleh semua orang dan menjadi tren. Nah, sehingga menjadi sesuatu yang ditiru secara global. Tapi apakah itu positif? Tidak, itu negatif. Mungkin dari segi estetika indah ya kan, tapi dampaknya bisa mengakibatkan adanya pelecehan seksual misalnya, ya kan? Baik. Nah, untuk anak-anak ya, ini materi kita hari ini sampai di situ ya. Ada tugas yang akan anak-anak kerjakan nanti di Google Classroom berkaitan dengan ini, beberapa peluang dan tantangan yang diakibatkan oleh globalisasi. Yang Ibu contohkan di sini ada 3 peluang, ya kan? Padahal aspek yang kita kerjakan tadi ada berapa? Ada 5 aspek, ya kan? Di sini ada 5 aspek. Nah, anak-anak cari aspek 2 lagi yang belum Ibu cantumkan di bagian ini yang terakhir tadi, di bagian peluang maupun tantangan. Anak-anak selesaikan nomor 4 dan nomor 5 ya. Nanti akan Ibu share di Google Classroom ya. Batas terakhir pengerjaannya mulai hari ini sampai nanti Ibu koreksi sampai hari Sabtu ya. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk materi IPS ya, memang semester 2 ini sesuai dengan silabus di pembelajaran BDR ya, itu tetap ya seperti tahun lalu, karena memang IPS itu sudah menjadi lebih ringkas, lebih simpel ya. Tapi karena kita sudah melewati bagian subtema C, untuk tema 2 ini tinggal 2 tema lagi ya, subtema D dan tema E. Habis itu insya Allah materi untuk semester 1 ini selesai sebenarnya. Berarti nanti ada waktu yang masih bisa kita lakukan untuk pembelajaran. Selain kita melakukan tugas dan ulangan ya, kalau ada kesempatan berarti kita lanjutkan aja materi semester 2, kita masuk ya kan, karena materi semester 2 itu lebih panjang, terutama bagian
ini KD untuk sejarah. KD untuk sejarah ini sangat luas sekali, ya kan? Karena mulai dari kerajaan masa kolonial ya, kemudian kerajaan masa kolonial, kemudian masa presidenan sampai era baru ya, orde lama, orde baru, reformasi sampai sekarang. Itu luas sekali jangkauannya. Jadi nanti kita cicil untuk semester 2 kita masuk belajar kalau insya Allah ada waktu untuk selesai di tema 2 ini. Nah, Ibu ingatkan lagi anak-anak ya untuk materi-materi kita, misalnya anak-anak masih belum jelas bisa melihat di TV One ya, Spansa. Jadi nanti diupload di sana, anak-anak bisa mengkaji lagi, melihat lagi beberapa materi yang mungkin terlewatkan ya. Untuk tugas-tugas, jangan lupa menggugah Google Classroom ya. Sampai sekarang untuk tugas dari awal belajar sampai pertengahan semester 1 ini, Ibu belum menghapus penugasan di Google Classroom ya. Tujuannya adalah anak-anak bisa berpeluang untuk mengerjakan sisa-sisa waktu dengan tugas-tugas yang masih belum dikerjakan pada waktu yang lalu ya, sehingga bisa dilihat lagi, diteliti lagi untuk pembelajaran IPS KD berapa yang anak-anak belum mengerjakan tugas, dan Ibu pastikan untuk mengkoreksi di Google Classroom ya. Untuk itu mohon anak-anak dari 9A sampai 9K ya untuk aktif mengikuti pembelajaran ya, tidak hanya IPS ya, baik semua mapel ya. Kalau memang ada kesulitan bisa menghubungi wali kelasnya atau menghubungi guru yang bersangkutan ya. Baik. Nah, sebelum pembelajaran selesai, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga wabah pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa, dijaga kesehatan, diberi kemudahan ya. Semoga anak-anak sehat ya, tetap semangat belajar walaupun di rumah, tetap jaga protokol kesehatan, keluar rumah memakai masker ya, hindari berkerumun, jaga jarak ya. Tapi jangan lupa juga melakukan kewajiban di rumah ya, untuk membantu orang tua, meringankan beban orang tua, belajar dan mengerjakan tugas. Ibu akhiri ya, kita berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.